Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan pagi untuk mendahului aktivitas kita pada hari ini. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah cukup untuk membuat orang suci mengumpat. Ayat intinya terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 19, bunyinya demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Keterangannya demikian. Jika perkataan cukup untuk membuat orang suci mengumpat, bisa diterapkan bagi seorang pria, itu adalah sekarang ini. Semuanya tidak berjalan baik bagi ayah saya. Dia memukul ibu jarinya dengan palu dan kepalanya terbentur ke langit-langit. Dia terjatuh dari tangga, jari kakinya patah, dan jarinya terjepit di pintu garasi. Sekitar seminggu sebelumnya, ligamen di lutut robek dan kelihatan kesulitan untuk berjalan. Sepanjang pagi, ayah dengan sabar menghadapi perkalian kami, anak-anaknya. Dan seolah-olah ini belum cukup untuk menguji kesabaran seorang pria. Di saat-saat kecerobohan, saya telah membiarkan pintu kadang burung beo terbuka, dan burung beo cantik kami bernilai lebih dari $1.500 Amerika Serikat keluar kabur. Saya mengharapkan serentetan keluhan. Bagaimana bisa? Kenapa kamu begitu? Kapan kamu benar-benar bisa belajar? Serta penekanan dan ungkapan lainnya yang dimaksudkan untuk menghukum dan memberi peringatan atau perintah. Tetapi sebaliknya, dia diam-diam dan dengan kesakitan mulai berjalan tertatih-tatih di sekitaran perumahan, mengejar burung beo yang dibiarkan anaknya yang ceroboh keluar dari rumah. Pria normal manapun dalam situasi seperti ini pasti akan sangat marah. Tetapi ayah saya tidak marah. Karena rasa sakit yang luar biasa, dia berjuang untuk menahan air matanya, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahan pada saya atau mengkritik apa yang telah saya lakukan. Jam demi jam berlalu, kepencangan ayah bertambah parah saat dia berlari ke satu tempat kemudian ke tempat yang lain, dan berusaha agar burung beo itu tetap terlihat. Seringkali dia melakukan sesuatu. Dia mengucapkan doa singkat lalu terus lanjut. Setelah berusaha menghindari ayah lebih dari 2 jam, burung itu hinggap di atap rumah tetangga. Harapan ayah bangkit saat dia mendapatkan tetangga dan dengan perlahan naik ke atap. Dia berdoa dalam hati dan berjalan menghampiri burung yang terengah-engah itu. Pria yang hampir kehabisan tenaga itu berbicara dengan lembut kepada burung beo itu. Pelan-pelan, dengan sangat pelan-pelan dan hati-hati, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil burung itu dan menunggu dan berdoa lagi. Setelah terasa seperti berjam-jam, burung itu melangkah ke tangannya. Dengan cepat ayah melingkup burung itu ke dalam mantelnya dan pulang ke rumah. Sementara burung beo aman di kandangnya, ayah duduk di sofa. Kelelahan, lututnya nyeri kesakitan. Kemudian dengan air mata berlinang, dia menatap saya. Saya mencintaimu, nak, katanya. Maafkan saya, ayah. Saya sangat menyesal, saya terisak. Saya tahu, katanya, saya tahu. Terima kasih Bapak Surgawi, karena engkau begitu sabar terhadap saya ketika saya berbuat kesalahan-kesalahan bodoh. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa belajar bagaimana seorang anak melakukan hal yang tentunya tidak berkenan di hadapan bapaknya ataupun ayahnya. Ayahnya berjuang mati-matian untuk menyelesaikan masalah yang dibuat oleh anaknya. Dan pada akhirnya, meskipun demikian, ayahnya selalu berkata, aku mengasihimu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Kita sering sekali membuat masalah oleh karena salah kita sendiri, dosa kita sendiri.
Tapi pada akhirnya Bapa kita yang di sorga, Tuhan kita yang di sorga lah yang menyelesaikan masalah yang kita buat sendiri. Sebab itu pada saat ini menjadi pelajaran bagi kita, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih-lebih kita upayakan menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak penting, menghindarkan ataupun meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita pada hari ini dan seterusnya. Kiranya renungan pada pagi hari ini akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.